Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyelesaikan tugas pemetaan dasar tentang membuat video apa sih pengukuran kerangka dasar vertikal itu dan pengukuran kerangka horizontal. Langsung saja kita ke slide-nya. Ya, pengukuran kerangka dasar vertikal dan horizontal. Ya, pertama kita bahas tentang pengukuran kerangka dasar vertikal. Apa sih pengukuran kerangka dasar vertikal itu? Ada KDV. KDV adalah teknik dan cara mengukur kumpulan titik-titik yang telah diketahui vertikalnya berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Intinya di sini artinya vertikal itu merujuk kepada ketinggian suatu benda atau suatu objek itu yang kita ukur ya. Langsung aja kita ke slide berikutnya. Ya, sebelum kita ke KDV ataupun KDH, di sini ada beberapa alatnya ya. Di sini saya menggunakan waterpass, lampu ukur, galon, dan statif yang biasa digunakan. Tapi kalian bisa menggunakan periode juga bisa, TLS juga bisa. Ya, tujuannya kita melakukan pengukuran menggunakan KDV atau KDH itu ya untuk mendapatkan ketinggian yang mana ketinggian tadi untuk melengkapi data perabatan dua dimensi menggunakan metode poligon. Oke. Maksud metode poligon ini untuk KDV maupun KDH itu biasanya yang pastinya KDH itu menggunakan metode poligon ya. Oke. Kita langsung saja ke berikutnya, itu syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ini terdapat di titik poligon, bisa dikatakan titik patoknya lah ini, titik acuan yang kita ukur, sehingga kita bisa menentukan berapa jaraknya dan berapa sudutnya. Ya, di sini saya menggunakan metode sifat datar yang memanjang ya. Sifat datar itu banyak jenisnya ya. Ini saya hanya menggunakan contoh sifat datar ya. Oke, langsung ya. Di sini pengukuran vertikal tuh ya. Pertama kita analisis dulu ya titik A. Titik A itu yang ini, bentar. Titik A itu yang ini. Ya, titik A ya. Titik A. Ya, ini kan mengukurnya itu kita ngebaca lampu ukur tuh yang pertama kita baca titik tengahnya dulu ini ya. Titik tengah dulu kita baca berapa. Habis itu nanti kita baca lagi titik batas bawahnya lagi, batas bawah maksudnya batas atas dulu kita baca. Nah, dari batas pas tadi itu kan ditembak titik A melalui muka belakang nih, kita baca titik tengah dulu, titik batas tengah dulu, habis itu batas atas, batas bawah. Nah, nanti akan ketemuan berapa. Kalau mau untuk ngecek batas tengahnya itu akurat apa tidak, kita tambahin aja batas tengah batas bawah ditambah batas tengah. Ini ditambah. Nah, ini ditambah. Tengah batas bawahnya kita tambah. Berapa hasilnya dibagi 2 nanti. Dibagi 2. Itu ya. Di sini kan bisa dilihat juga itu maksudnya. Dan syaratnya itu nggak boleh kurang dari 2, nggak boleh kurang dari 2,5 mili ya. Nah, gitu ya. Syaratnya itu maaf diluruskan, syaratnya itu kurang dari 2 mili, bukan nggak boleh ya. Kurang dari 2 mili, artinya kalau lebih dari situ nggak boleh. Ya, di sini ada alat ada untuk hitung jarak alat ke titik A tadi, titik patok tadi ya. Hitung jarak dari sini ke sini. Nah, kita hitung berapa menggunakan rumus yaitu 100 dikurang batas atas sama batas bawah.
batas atas sama batas bawah yang titik A. Ingat, yang titik A. Titik A ini ya, titik A. Oke, kita selanjutnya kita analisa dulu yang titik B. Titik B tadi hampir sama cara membacanya, yaitu batas tengah dulu. Habis itu kita ukur lagi yang batas atasnya berapa. Habis itu kita ukur lagi batas bawahnya berapa. Setelah didapatkan ini titik 3 tadi, kita pastikan titik batas tengahnya itu apakah benar. Kalau dia benar itu dia harus kurang dari 2 mm ya, 2 mm. Ingat ya, di sini 2 mm. Nah, oke. Kita lanjut lagi, sama saja tadi kita menghitung jarak alat ini ke titik B berapa hasilnya ya. Di sini kita hitung berapa jaraknya ya. Ya, habis itu ya kita ngitung menggunakan sama saja tadi kayak yang titik A, kita 100 dikali batas atas dikurang batas bawah dikali 100. Nanti akan ketemu berapa jarak alat itu ke titik B, titik patok yang B, andainya rambu ukur yang B, bisa katakan begitu ya. Untuk menghitung beda tinggi antara titik A tadi dan titik B. Titik A tadi dan titik B, kita titik B ya. Nah, kita menggunakan rumus batas tengah yang A tadi dikurang batas tengah yang B, nanti dia akan ketemu beda tingginya. Nah, untuk mencari jarak dari titik A ini, titik A ini ya, dari titik A ini ke titik B ya, A ke titik B ini kita menggunakan rumus yang bawah ini udah kelihatan kan ya. Artinya kita menggunakan rumus jarak tadi yang yang A tadi, jarak yang didapatkan dari alat ini kita masukkan di sini dikurang jarak alat ke titik B tadi, kita tambahkan ke sini. Jadinya jarak dari titik A ke alat ditambah jarak dari titik B ke alat, begitu kalau lebih ya. Lanjut lagi kisah berikutnya. Nah, metode pengolahan data vertikal ini dia waterpass tadi itu bisa dipindahkan untuk mengetahui ya, ada 2 stand intinya untuk mengetahui stand 1 sama stand 2 nya seperti yang kita lihat. Bentar ya, maaf. Kita ganti warnanya ya. Ini kan bisa dilihat ya, ini stand 1, ini stand 2. Kita untuk ngebaca rambu ukur, nanti kita lihat di slide berikutnya ada penjelasan bagaimana cara membidik rambu ukur itu dan perputarannya seperti apa. Oke. Di sini ada nomornya berapa, berdiri di titik mana, dia berdirinya. Habis itu arahnya kemana. Ini stand 1 muka dan belakang. Muka itu bagian depannya, belakang itu bagian belakang waterpass. Ini karena kita menggunakan waterpass, pakai waterpass ya. Langsung saja, sama saja yang tadi, yang stand kedua tadi. Ini ya stand kedua, ini stand pertama ya, itu ya. Nah, habis itu kita bandingkan beda tingginya. Stand pertama berapa beda tingginya, stand kedua apa kita beda tingginya. Habis itu kita rata-ratakan antara stand kedua ini dan stand pertama berapa beda tingginya. Nah, jarak optis ini seperti tadi, jarak optis itu maksudnya jarak alat ke titik ke rambu ukur yang mau kita ukur ya, jarak optis itu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jarak total tuh kita tambahin di stand pertama sama stand kedua, jarak totalnya berapa. Atau jarak total itu jarak dari titik A ke titik B.
seperti yang sebelumnya tadi, yang seperti ini ya, seperti ini. Nah oke, bisa dipahamin ya, begitu ya. Di sini untuk kalau misalnya itu kita pengen mengukur bidangnya itu sedikit menanjak, kita menggunakan beberapa kali rambu ukur ya. Perpindahannya itu kita pertama kan nembak yang nembak sini kan, nembak di depan, nembak berapa hasilnya. Nah baru kita nembak yang belakang, berapa hasilnya, kita baca dulu. Perpindahannya itu yang nomor pertama kita pindahkan ke sini, seperti yang di gambarnya kan, dan dilihat ya, dari sini. Yang nomor 2 tadi jangan dipindah, untuk sebagai titik acuan lagi. Tapi kalau untuk kita pengen ngukur lagi, setelahnya pengen masih tanjakan, masih tinggi, kita langsung lagi kita pindahin lagi ke titik yang ketiga. Begitupun seterusnya sampai akhir ya. Oke. Nah ini kita langsung saja ke kerangka dasar horizontal ya. Sebelumnya itu kerangka dasar horizontal itu umumnya digunakan di mana dalam bentuk menyerupai rangkaian pola, atau biasanya bentuknya poligon ya, bentuk poligon asli. Nah gitu, kita kita tembak didik itu, dia akan membentuk seperti poligon ya. Nah seperti gambar ini ya. Kalau kita telah secara sama, kalau untuk bidang yang seluas ini ya tidak susah untuk mengukurnya. Tapi kalau bidangnya sebelah kanan sini, insya Allah kalau metode poligon ya akan jelas gitu ya. Oke. Ya langsung saja kita ke pengukuran kerangka dasar horizontal ya. Kerangka dasar horizontal ini ya bisa dikatakan bisa dilakukan pengukurannya itu bisa menggunakan 2 dimensinya. Kalau 2 titik aja bisa ditarik garis itu kita ukur bisa ya, begitulah. Lanjut yang tadi ya, masih berkaitan dengan yang tadi. Kita langsung aja ke apa saja sih ya yang dilakukan pada pengukuran kerangka dasar horizontal. Oke, langsung slide berikutnya ya. Nah kita menggunakan biasanya untuk kerangka dasar horizontal itu biasanya menggunakan metode poligon ya. Metode poligon itu bisa dikatakan metode pengadaan jaringan titik kontrol untuk order 4, artinya 4 titik ya untuk order 4 dengan menggunakan poligon ETL. Apa itu? Electronic Total Station atau GPS sudah tahu semua kan ya. Nah untuk spesifikasi teknisnya itu ya, untuk order 4 ini pertama selisih bacaan B dan LB dalam pengukuran sudut itu kurang dari 10 detik, 10 detik ini, 10 detik ya. Artinya ini bacaan biasa sama luar biasanya kurang dari 10 detik. Dan yang kedua, jumlah seri pengamatan sudutnya 2 seri, minimalnya 2 seri ya, minimal 2 seri. Selisih sudut antar sesi 40 kurang dari 5 detik, kurang dari sama dengan 5 detik. Ada juga sama dengan ya pengecekan kesalahan kolimasi ya, kita gunain pengecekan sebelum ya. Jangan ngecek kolimasi pas lagi ngamat, nanti udah terlambat gitu. Pertama kita cek alat dulu, apakah alat ini bagus apa tidak. Kita cek kolimasinya, akuratannya, sudutnya gimana. Nah kita jumlah pembacaan untuk satu ukuran, jarak minimumnya 5 kali, jumlah pembacaannya 5 kali kita minimal ya, 5 kali. Sudut jurusannya di awal dan di akhir. Teknik pengadaan sudut jurusan pengamatan matahari atau dari 2 titik GPS. Maksudnya itu pengamatannya bisa pengamatan matahari atau pengamatan dari 2 titik GPS. Atau 2 titik GPS itu kita amatin ya.
Ini teknik penggandaan sudut jurusannya. Ya, metode pengolahan datanya hitung perawatan kuadrat terkecil, metode parameter atau metode bounded. Kita pertama menghitung itu kuadrat terkecilnya dulu. Habis itu kita hitung parameternya atau biasa dikatakan metodenya metode bounded. Selisih penutup sudutnya kurang dari sama dengan 10 akar N. Nanti R-nya itu bisa didapatkan dari maaf tadi sebelumnya ya, untuk pengukuran selisih penutup sudutnya itu kurang dari sama dengan 10 akar N. N tadi itu maksudnya jumlah titik poligonnya. Oke. Ya, selesai. Kita selanjutnya salah penutup linier. Salah penutup linier jarak. Itu enggak, sebaiknya kurang dari sama dengan 1/6000. Kalau lebih dari situ artinya kesalahannya tinggi. Oke. Ya, oke. Di sini kesalahan liniernya ya. Kesalahan liniernya itu kita cara ngitungnya itu menggunakan rumus 1/sigma fx untuk ini sumbu x nya berapa. Habis itu untuk sumbu horizontal biasanya untuk sigma fy untuk sumbu vertikalnya dikuadratin 0,5 atau kuadrat setengah dibagi jumlah jaraknya. Oke. Metode lain untuk pengukuran KDH ini ada metode Collinson, bisa dilihat di sini, dan metode Cai sini. Oke, bisa dilihat ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, sebelum itu kita cara pengukurannya kita harus paham dulu apa sih jenis-jenis poligon itu. Poligon itu saya ngambil sini ada 3 jenis poligon, itu contoh poligon terikat sempurna, artinya di sini diikat 2, sini juga terikat 2. Itu contohnya ya, bisa dilihat di sini. Nah, yang bawah ini poligon tertutup, di bawah ini ya. Sini poligon tertutup. Nah, ini poligon tertutup juga, tetapi dia menggunakan sudut jenik untuk titik U-nya. Oke. Itu dulu ya, cukup singkat untuk penjelasan jenis poligon. Balik lagi. Nah, untuk metode pengukurannya itu, ini saya mendapatkan node ini menurut data di lapangan, dan satu lagi ya sumber dari YouTube juga masuk. Ya, metode pengukurannya itu pertama kita tentukan titiknya dulu. Pertama titik A sama B nya dulu. Dan ini titik bantu ya, 1 sama 2. Oke. Setelah itu kita pasang statipnya, pasang ininya water pass, pasang prisma reflektornya ya. Ini kita tembakkan nanti, kita tembakkan ya, berikutnya tembakan dari water pass ini, kita tembakkan ke ini prisma pertama atau BS, ke prisma kedua atau FS. Nah, ya kita lanjutkan lagi ya untuk metode pengukuran tadi. Bentar. Nah, kita kan pasang alat nih ya dari titik A. Bentar. Mana ini? Nah, dari titik A ini kita pasang alat masing-masing ya. Di sini kita menggunakan water pass. Sama untuk mengukur, biasanya water pass ini untuk mengukur jarak. Kita tembakkan ke titik BS atau backside nih. Backside ini ke titik nih FS atau frontside. Setelah ditemukan, ini agak mencong-mencong, kita sebelahnya aja. Kita tembak titik water pass tadi ke titik backside berapa. Habis itu kita putar nanti alatnya itu ke titik frontside berapa. Nah, untuk mendapatkan sudutnya kita kurangkan frontside ini dengan backside. Nanti akan ketemu sudutnya, ini sudut
dan sudut beta B. Oke ya, ini akan ketemu sudut beta B berapa. Atau kalau kita mau bacaan biasanya di waterpass itu ya, karena sini kita menggunakan waterpass, kita menghitung yang begitu. Kalau menggunakan theodolit untuk menemukan sudutnya itu tinggal kita tembak titik backset tadi, langsung kita puterin alatnya ke titik frontset ya. Oke gitu. Nah, untuk menemukan sudut luar biasanya, untuk menemukan sudut bacaan luar biasa, kita tembak, kita putar dulu alatnya. Untuk ini khusus untuk theodolit ya, yang menurut pengukuran yang sudah saya praktekkan. Theodolit itu kita putarkan alat itu yang stensanya itu putaran 180 derajat, 180 derajat kita putarkan, kita ukur lagi, kita tembak di titik A nya berapa, kita putarkan ke titik bantu 1 tadi, akan ketemu sudut luar biasanya. Oke. Nah, sini karena tadi menggunakan 2 sesi, saat tadi kan di awal tadi menggunakan sesi nih, minimal 2 sesi. Nah, maaf ya di sini minimal 2 sesi. Jadi mengukurnya itu harus minimal 2, nggak boleh kurang dari 2. Oke. Makanya tadi saya menggunakan titik bantu sebagai titik bantu pertama sebagai menekan alat waterpass di titik bantu 1, dan frontsetnya di titik bantu 2, dan backsetnya di titik bantu titik B. Gunanya itu untuk ya melengkapi saat tadi minimal 2 sesi. Oke, sama saja tadi itu ditembakkan. Pertama kita tembakkan di backset dulu berapa, habis itu kita tembakkan lagi alatnya ke frontset yang berapa. Kalau untuk mengukur sudutnya sama tadi, kita tembakkan dulu backsetnya dulu, kita putarkan alatnya ke frontset. Kalau ini karena konteksnya pakai waterpass, frontset tadi jarak sudut dengan frontset tadi berapa, di kurang dari backset, kurang jarak backset, itu akan temu sudutnya berapa. Maaf, salah tadi, maksudnya frontset tadi ditambah jarak backsetnya dibagi 2. Oke, akan temu sudutnya berapa. Ya kan, sama kan tadi kan ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan dari awal, bisa dilihat di sini lebih jarak ininya, tembakannya lebih lurus, akan ketemu sudutnya berapa. Oke. Nah, sini pengolahan datanya ya. Pengolahan datanya ya nggak begitu sulit. Intinya di sini kita pengukuran tempatnya di mana, tanggalnya berapa, nomor titik, ini alatnya berapa, arahnya kemana, ke belakang atau muka. Di belakang ini belakang alat, mukanya depan alat maksudnya berapa. Untuk menemukan bacaan sudut datarnya, karena pakai konsteknya itu pakai waterpass, kita menggunakan rumus ini, muka dikurang belakang, akan ketemu apa tuh berapa bacaan sudut datarnya. Oh iya, tadi tuh salah ya, maksudnya itu frontsetnya itu dikurang backset, hasilnya akan ketemu sudutnya, begitu maksudnya. Maaf keliruan sebelumnya ya, akan ketemu sudut bacaan luar biasanya dan bacaan luar biasanya. Oke, bacaan sudut vertikalnya ini biasanya di alat sudah kelihatan ya, sudah dikasih tahu. Nah, untuk jarak datanya itu kita hitung, biasanya juga jarak data tuh akan diketahui di alatnya berapa. Nah, sketsa catatan, maksudnya ini kita sebelum melakukan pengukuran itu membuat sketsa untuk mengukur di mana, kita gambar tuh sketsanya, baru kita turun lapangan langsung. Oke. Ya, mungkin itu saja. Di sini bisa dibaca ya, poligon terbuka terikat sempurna itu seperti apa. Ini seperti ini ya, ini titik A, titik B, ini berbantu 1, 2, 3, titik C, titik D. Ini beta B kecil, beta 1, beta 2, beta 3, BC. Ya, beta ini enggak ada nilainya. Nah, bisa lihat sendiri. Contoh, ini salah satu contoh ya yang saya dapatkan melalui sumber YouTube channel dari, lupa saya nama YouTube channelnya,
usahakan di searching sendiri. Ya mungkin begitu saja penjelasan singkat saya tentang KDV ataupun KDH. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat beberapa kali tadi di presentasi kali ini. Saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.